Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan tadi pagi pada acara PSSMB Online IPMAFA 2020 yang berjudul Kiat Sukses Kuliah Kewirausahaan Prospek Setelah Lulus Kuliah yang telah disampaikan oleh narasumber tadi pagi, Bapak Sahal Mahfudz. Beliau adalah alumni IPMAFA 2014. Langsung aja masuk ke materinya. Kiat-kiat sukses kuliah. Kuliah itu ada singkatannya, yaitu kulakan ilmu amal untuk kehidupan. Beliau sampaikan seperti itu, dan ayat dasar yang menjadi tolak ukur beliau semangat untuk menjalani kuliah yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 60 yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Sebelum masuk ke kiat-kiat sukses dalam dunia perkuliahan, di sini saya akan menyampaikan filosofi ilmu. Filosofi ilmu yang pertama adalah huruf ain. Huruf ain yang berarti tahapan awal mencari ilmu pasti berkelok-kelok seperti hurufnya ain, berkelok-kelok. Dan di huruf ain tersebut ada huruf kasroh di bawahnya yang artinya adalah tawadu. Disusul dengan huruf lam. Huruf lam ini garisnya lurus yang artinya adalah istiqomah dalam menghadapi kuliah, dan ada sukun di atasnya yang artinya sakinah atau mencapai sebuah ketenangan. Dan yang terakhir adalah huruf mim. Huruf mim ini dipancing sehingga dapat dihimpun, dijaga, diamalkan nantinya untuk ke masyarakat. Langsung masuk ke kiat-kiat sukses kuliah. Ada 7 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menata niat, meniti tekad. Niatnya harus besar, maka hasilnya juga akan besar. Dan yang kedua, sebelum memulai kuliah atau melakukan kegiatan apapun itu, mohon doa restu sama orang tua, karena doa orang tua itu luar biasa. Dan yang ketiga, lakukan analisis SWOT atas diri sendiri. Ada 4 patokan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan yang keempat adalah kenali karakteristik kampus, fakultas, dan jurusan yang kamu pilih. Petakan apakah yang bisa kamu pelajari dalam kampus, fakultas, dan jurusan yang kamu pilih tersebut. Dan yang kelima adalah tentukan tujuan target apa yang hendak dicapai selama kuliah. Tujuan target ini ada 4 tahapan atau 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, realistis. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, spesifik. Dan yang keempat adalah fleksibel. Kiat-kiat kuliah yang keenam adalah terapkan rencang lawas. Rencang lawas ini adalah rencanakan, atur, dan organisasikan, lakukan, awasi, serta evaluasi. Dan yang terakhir adalah persiapan keterampilan abad ke-21. Di persiapan keterampilan abad ke-21 ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan menggunakan care skill untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah kompetensi. Kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Dan yang terakhir adalah karakter. Karakter ini adalah kemampuan siswa menghadapi perubahan pesat pada lingkungan. Dan yang terakhir ini ada tipe-tipe mahasiswa selama kuliah. Ada 2 hal, selama kuliah dan setelah kuliah. Tipe-tipe mahasiswa yang selama kuliah ada 4, yaitu adalah kunang-kunang, kuliah nongkrong gitu. Jadi mereka akan tahu tempat-tempat nongkrong yang asik lah ya. Yang kedua adalah kura-kura. Kuliah rapat. Ini orang yang sibuk dengan aktivitas organisasinya. Yang ketiga kupu-kupu, kuliah pulang. Dan yang keempat adalah kuda-kuda. Kuliah dagang. Ini mahasiswa yang jiwa entrepreneurnya adalah tinggi banget. Dan tipe-tipe mahasiswa setelah lulus ada 5. Mahasiswa wajib ini kehadirannya sangat dinantikan dan dibutuhkan masyarakat sebagai penentu kemajuan masyarakat tentunya. Dan yang kedua adalah mahasiswa sunnah. Perannya ini dalam pemberdayaan masyarakat. Jika tidak ada pun masyarakat tidak begitu kehilangan. Yang ketiga mahasiswa mubah. Kehadiran atau ketidakhadirannya itu tidak berpengaruh apapun. Yang keempat mahasiswa makruh. Mahasiswa ini terkadang menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Jadi lebih baik masyarakat ini lebih senang jika tidak ada. Dan yang terakhir adalah mahasiswa haram. Mahasiswa haram ini kehadirannya menimbulkan keresahan sehingga menjadikan sampah pada masyarakat. Itu aja review materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.